Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya pada kesempatan kali ini Edi Chandra, mahasiswa PPG UIN Sejam Jambe Bukit Tinggi. Saya saat ini sedang melaksanakan PPL di MTS yang 1 Agam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan video pembelajaran saya untuk UKIN 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu kebersihannya. Tolong kalau ada sampah di sampingnya, di bawahnya dicek dulu ya. Biar kita konsentrasi dalam pembelajarannya. Baik, karena kita sudah cek kebersihannya, kemudian kehadiran sudah kita cek, ya, kita mulai masuk dalam proses pembelajarannya. Kita mulai dalam pembelajaran itu dalam kondisi yang fit, ya. Kan tidak ada yang sakit sekarang kan? Ada sakit kan? Oke, alhamdulillah kita sehat semua. Jadi kalau kita menjaga kebersihan itu termasuk menjaga supaya tidak sakit, ya. Jadi kalau ada sampah nanti kita dapat malaria. Oke, untuk pemateri kita hari ini, ya silakan Anda lihat ini di bawah layar sudah terpampang ini tema kita, tema kedua kita masuk dengan judulnya lingkungan perspektif Al-Quran hadis. Ya, menurut Al-Quran dan hadis. Jadi ada bagaimana lingkungan Al-Quran dan hadis bercerita tentang lingkungan. Ya. Nah, tolong yang belakang tolong jaga presnya, kita lama-lama. Nah, sebelum melakukan pembelajaran ini, kita mulai dulu pembelajaran kita dengan membaca doa, ya. Dengan membaca doa. Baik, sebelum
kita masuk pembelajaran, kita baca doa dulu dipimpin nanti oleh ketua kita ya. Silakan nanti. Kita sudah mulai melakukan doa. Itu langkah pertama kita berdoa. Semoga dalam proses pembelajaran ini nanti kita diberi hidayah oleh Allah untuk apa? Untuk menerima pelajaran. Ya, jadi kita berdoa untuk mendapatkan hidayah, membuka pribadi kita untuk menerima pembelajaran. Baik, pada materi ini Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Nah, Islam juga mengajarkan bagaimana kita untuk menjaga melestarikan lingkungan. Nah, lingkungan itu apa saja? Apa saja lingkungan itu? Seluruh yang ada di sekeliling kita merupakan lingkungan. Jadi Islam mengajarkan kita untuk melestarikan lingkungan. Artinya apa? Kita tidak boleh merusaknya. Tubuh kita ini termasuk lingkungan. Ya, nah? Jadi ada kewajiban kita untuk tidak merusaknya. Ya, termasuk bikin tato juga termasuk merusak lingkungan. Ya, lingkungan tubuh kita. Ya, merusak bangunan, lokal, WC, semuanya termasuk hal-hal yang merusak dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengajarkan itu, Allah mengajarkan itu. Ya, oke, perhatikan. Ini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, ada pertanyaan. Ini pertanyaan pemantik namanya ya. Apa pentingnya melestarikan alam dan lingkungan? Nanti kalian share tulis jawabannya ya. Apa pentingnya kita memelihara atau melestarikan alam dan lingkungan? Apa pentingnya? Yang kedua, mengapa manusia mempunyai sifat cenderung merusak? Ya, ada sifat manusia itu cenderung merusak, bukan merusak dirinya, bahkan dia merusak orang lain. Ya, karena kepala luarnya, karena kepala luar ini masih pagi. Nah, kepala masih pagi. Oke. Ada kecenderungan manusia itu merusak. Benar, segitu-segitu rusak. Apa dulu rusak. Itu kan kecenderungan. Nah, mengapa? Ini pertanyaan. Kamu siapa ya? Yang ketiga pertanyaannya adalah apa yang membuat manusia itu ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi? Ya, apa yang membuat manusia itu ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi? Paham seperti itu? Kira-kira pertanyaannya mana mau kamu jawab dulu? Silakan. Bapak kasih kebebasan untuk menjawabnya. Siapa yang mau jawab? Yang 1, 2, 3 dulu. Bagaimana? Mau jawab? Nomor 1. B. D. Mau jawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Oke, namanya siapa? Bisa panggilan? Sila. Oke. Mau jawab pertanyaan nomor 1, apa pentingnya melestarikan alam dan lingkungan? Apa jawabannya? Karena Allah sudah menciptakan alam dan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah sudah menciptakan alam dengan sebaik-baiknya. ya, karena Allah sudah menciptakan semua ini sudah dalam kondisi yang baik, nggak perlu lagi ditambah-tambah, apalagi dikurang-kurangnya, sudah baik. Tuh. Siapa lagi yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab lagi? Pertanyaan nomor berapa? Kalau Sila tadi menjawab pertanyaan nomor 1. Apa pentingnya kita melestarikan? Apa pentingnya kita melestarikan? Siapa yang bisa jawab? Apa pentingnya? Ada yang bisa jawab? Benar? Nah, nomor 2. Siapa yang jawab?
Mengapa manusia mempunyai sifat cenderung merusakkan salib? Ada yang jawab? Sekarang jawab lagi. Mengapa manusia itu memiliki sifat perusak? Kenapa? Coba bisa jawab? Tidak lah. Oke. Serang ini gitu ah, curi itu dah. Sadang sholat di musajid, bisa pertama tuan, di guri-guri itu jinjang benar. Makanya jinjang benar. Ini masjid tu kan. Sadang sembahyang di musajid, laki sembahyang tu di kupi-kupi aja nak. Itu rusak kan? Nah, sadang duduk bambi aja dah, macam tu rusak. Kita tu kan. Itu rusak tu. Hah? Sudah. Oke, siapa namanya? Ihsan. Mau jawab nomor berapa? Nomor 2. Apa jawabannya? Karena ada sifat-sifat jahil dan usil, sifat negatif yang terlalu besar dalam tubuhnya sehingga dia memiliki jiwa perusak. Enak. Berjalan di luar nampak pebungut begitu nah. Nampak kucing tidak aja. Bungo nak mangga-mangga tu dirapah aja. Okey, siapa namanya? Arpa. Okey, apa jawabannya? Karena manusia itu manusia yang paling sempurna. Yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Oke. Kita rasa pertanyaannya jawabannya udah bagus, kita kasih hapus dulu ya. Gambar berikut ini ya, ada 3 gambar di layar. Pertama ada kebakaran hutan, yang kedua ada longsor, yang ketiga ada apa nih? Paus yang di dalam perutnya itu sampah semua, ya kan? Ini baru ikan besar, belum ikan yang lain. Ada ikan-ikan yang kecil juga ada terikat oleh tali badannya itu ya, terikat tali dia. Jadi badannya makin besar, akhirnya perutnya itu gantian, gara-gara tali tadi itu karet dibuang. Kemudian ada ikan masuk ke dalam plastik, anak ikan masuk ke dalam plastik, kemudian keluar lagi susah. Nah ini lihat gambar ini. Ya. Bapak mau melihat nanti, mau bertanya, ya apa yang terpikir oleh Ananda ketika melihat gambar 3 ini? Contoh. Oke, siapa yang mau menjawab dulu? Melihat gambar ini. Oke, siapa namanya? Ihsan. Mau menjawab yang mana? Atau mau jawab semuanya? Yang longsor, dekat. Menanam Oh, dia tebang pohon, kemudian dia tidak menanamnya lagi. Dia cuma nebang aja kerjanya, tidak mau menanamnya. Jadi itu terjadinya longsor. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, siapa si apa? Buang apa? Ikan ini. Oke, apa? Membuang sampah ke laut, jadi akibatnya seperti ini. Ikan menderita di dalamnya. Ikan paus itu kalau lagi punya di laut itu, kalau banyak sampah tentu masuk ke dalam mulutnya. Jangan berani lihat. Ini bukan rekayasa nih. Akibat manusia membuang sampah ke laut, akhirnya rusak, ya kan? Di perutnya itu banyak sampah-sampah, kemudian di badannya juga ada yang melekat-lekat, ya kan? Tersamping-samping ada plastik, sesuai tersamping sini, ya kan? Nah. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Mau coba menjelaskan gambar ini? Gambar nomor ini, siapa? Gak mau menjelaskan ini kenapa ini? Kenapa terjadi kebakaran hutan? Kenapa?
Kenapa? Kenapa terjadi terbakar? Sekarang kan ada kebakaran hutan besar di Kanada, di Amerika. Nah, ini di contohnya di Indonesia saja. Penyebabnya apa nih? Apa penyebabnya? Apa? Gak ada saja? Nah, apa jawabannya? Oke, Reza. Apa jawabannya? Terjadinya kebakaran hutan, apa penyebabnya? Apa penyebab terjadi kebakaran hutan? Coba analisa. Ketua, apa penyebab terjadi kebakaran hutan? Tiba-tiba hutan itu terbakar sendiri gitu. Pasti ada ulah tangan manusia. Penyebabnya apa? Adanya orang ingin membuka lahan baru. Ya kan, buka kebun baru. Paling mudah kan dibakar. Bakar sekarang, besoknya atau sudah selesai nanti tinggal nanam aja lagi. Ya kan sudah ada abu-abunya. Kan nggak perlu lagi kan? Nah itu penyebabnya. Oke. Bapak ada punya 3 gambar. Ya, ada 3 gambar ya. Pertama ini manusia bertato. Manusia ada kepalanya itu ketukar, jadi dia kayak manusia alien mungkin. Tambah basi-basi kepala. Tanamnya besi-besi kepalanya. Ya kan? Nah, jadi dia bertato. Kemudian nih, nyo buat di papan tulis di meja, di kursi. Jangan kamu mencoret-coret dengan tipek, apalagi pakai bahasa Inggris katanya. Padahal dia sendiri nyoret kan? Banyak tulisan-tulisan kan? Ini di WC nih, WC umum atau WC sekolah. Coret-coret ini. Ya kan? Ini apa penyebabnya nih? Tidak menyayangi lingkungan. Nih, siapa yang bisa baca? Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaribun minal muhsinin. Baca artinya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan, dan baik berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sudah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini larangan ya. Ini larangan. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Semuanya udah baik sebelumnya. Setelah manusia hadir, mulai dirusak. Ya kan? Badannya nerancak sebelumnya, rusak leh. Hidungnya mancuang, dia telat boleh. Telinganya rancak, dia telat boleh. Dia ke subang si kowe. Kan? Lidah subang sebelahnya, tato sebelahnya kan. Nah, ini yang kita hindari. Jangan coba-coba kita melanggar kodrat kita awal kita. Lebih baik kita jadikan buruk lagi. Doalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi berdoa itu bentuk rasa takutnya. Penuh kita ketakutan. Oke. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Doalah kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih kusuk dan terdorong untuk menaatinya dan penuh harap terhadap anugerahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada orang yang berbuat. Dialah Allah yang meniupkan dan menggerakkan angin sebagai kabar gembira, yakni tanda yang mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu turunnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung,
kalau kami halau ke suatu daerah yang tandus yang telah rusak tanamannya karena ketiadaan air. Seperti itu Allah sangat sayangnya. Karena sebuah wilayah yang tandus, kemudian Allah gerakkan angin membawa awan, ya kan? Dia tinggikan kadar panasnya, menguaplah air di tempat yang banyak tadi itu, kemudian ditiupkan oleh angin atas perintah Allah. Kemudian diturunkanlah hujan di daerah-daerah yang sangat tandus tadi, yang sangat membutuhkan air tadi. Oke, itu. Nah, contoh di Padang Pasir ya, itu hujannya bisa 1 kali dalam tahun, ya kan? Karena yang mau ditumbuhkan di sana juga tidak ada. Tumbuhannya nggak sebanyak di Indonesia, ya. Di Indonesia itu tumbuhannya banyak, makanya hujannya juga banyak. Binatang yang makan itu banyak di Indonesia, ya. Hewan-hewan yang membutuhkan air itu sangat banyak di Indonesia, makanya hujannya cukup banyak. Di Arab Saudi, Padang Pasir itu binatangnya cuma 1. Belas, dia 2, ya kan? Jadi wajar. Begitu Allah, bukannya Allah tidak kasih maafnya ya. Dikasih tumbuhan yang banyak, dikasih juga hujan yang banyak. Jadi, ini dalam surat Al-Ahzab. Silakan dibaca. Oke. Apa namanya? Darek. Baca artinya apa? Kita kasih gambaran ini keberuntungan orang-orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi orang yang mengotorinya. Ternyata ada jaminan atau dikasih keistimewaan bagi orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya. Jadi kalau jiwanya bersih, kerjanya pasti bersih. Ya, kalau jiwanya bersih, kerjanya pasti bersih. Jadi kalau dia masih kotor, itu dipertanyakan jiwanya. Kenapa dia kotor? Kenapa rumahnya jelek? Kotor ya? Kan ada rumah orang tuh sederhana tapi bersih, ya kan? Nah, itu bisa kita lihat. Kalau dalam istilah Minang, kalau melihat wanita itu yang bagus itu, yang baik sifatnya itu ya, lihat kamarnya, lihat dapurnya, lihat WC-nya. Udah bisa tuh. Apakah ini anaknya bagus, anaknya baik, anaknya bersih? Cukup lihat tempat tidurnya gimana? Ya. Kalau tempat tidurnya berkundak-kundak, gimana kira-kira? Ah, berarti kan melambangkan ya, melambangkan. Orang bersih itu melambangkan. Jadi kayak kebersihan jiwa itu melambangkan kepada perbuatannya sehari-hari. Bersih juga, ya kan? Oh dia rapi, rapi juga dia. Di rumahnya bisa rapi. Ada orang tidurnya rapi, di rumahnya, tabah badaknya di mana? Hah? Kalau rumahnya bakundak-kundak rumahnya. Rumahnya bakundak. Kundak, itu kundak. Nah, selamat ya. Kalau keluar dan buanglah harumnya bentuk malaikat. Malaikat apa? Malaikat turun dari langit. Ya kan? Nah, tapi di rumahnya ini yang harus kita sejajarkan ya, antara kebersihan jiwa dan kebersihan raga. Paham tuh? Dan ini istimewanya. Nih hadisnya. Ada seorang lelaki membuang dahan pohon menghalangi jalan. Lalu ia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Murah tak masuk surga? Murah tak masuk surga?
Bukan tak? Ini salah satunya hanya menjaga membuangkan duri saja kita, kena anjing saja kan sudah dapat satu tiket untuk ke surga. Dapat tiket ke surga. Ya kan? Apalagi duri. Ya kan? Kita buang. Dibuang ke jalan atau membuangnya dari jalan? Membuangnya dari jalan, bukan di jalan. Ya kan? Nampak yang rasanya kemangga 2 orang lalu kan? Awak buang potong-potongan rancangan itu. Itu berpahala. Satu tiket kita ke surga. Nih, bersihkanlah halaman kamu, karena sesungguhnya orang Yahudi tidak membersihkan halaman. Halamannya orang Yahudi itu kotor. Jadi ciri-ciri membedakan orang zaman Rasulullah itu ya, dia saja halamannya. Kalau halamannya kotor, tidak bersih, itu orang Yahudi, sudah jelas ya. Orang Islam itu bersih, giginya bersih ya. Ya kan, itu ciri-cirinya. Hei, tidak nah. Nah, itu kan? Jadi membedakan orang Yahudi dengan orang Islam itu cukup lihat halamannya. Kalau halamannya bersih dia Muslim. Kalau orang Yahudi itu nggak suka dia punya halaman, ya kan? Nggak bisa dia bersih halaman. Keistimewaan selanjutnya, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, memerintahkan untuk membersihkan dan memberi wewangian. Jadi yang harum-harum itu Allah sangat suka. Ya kan? Kalau sekolah pakailah parfum. Gak apa-apa. Pakai sholat pakai parfum. Mandi bersih-bersih. Ya kan? Baik kamu saji disemprot badan tu. Disemprot saji itu dengan harum-haruman. Ya kan? Supaya semua orang betah dalam masjid. Ini kenapa orang nggak betah di masjid? Mungkin panas. Sudah panas, busuk. Itu harus kita jaga, menjaga kebersihan. Kita termasuk juga an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai dari iman. Oke, ini tugas kalian. Nebak. Nanti kita bikin kelompok. Carilah dan tuliskanlah berapa permainan kerusakan lingkungan, penyebabnya apa, dan solusi dari permasalahan itu apa. Jalan keluarnya apa? Paham ya? Carilah, tulislah berapa fenomena ya kerusakan lingkungan. Kemudian cari sebabnya, kenapa dia kok rusak? Ya kan? Nah, terus sebab akibatnya apa? Solusinya apa? Paham sampai situ? Paham? Oke, silakan bentuk kelompok. Kita bagi kelompoknya 6 orang. Ini berenam sana. Ini itu. Nah, itu yang paling satu kelompok. Itu yang berarti satu kelompok. Oke. Nah, ini satu kelompok ini. Dan ini satu kelompok. Oke, silakan kamu buat dan tulis minimal, kalau bisa saya batasi 5 masalah. Ya. Masalah dari nanti ya, dari 5 masalah, dari penyebabnya apa, dari jalan keluarnya apa. Nah, kita simpan ya kan? Iya. Sembarangan. Kalau ketemu itu banget. Minta kelompok 1 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan berdiri salah seorang perwakilan dari kelompok 1. Yang lain kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami.
Penyebabnya orang akan membuat pemukiman. Solusinya setelah membuat pemukiman tanamlah pohon kebangun. 2. Longsor. Penyebabnya orang menebang pohon sehingga tidak ada penyimpanan air. Solusinya menanam pohon kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain, itu khusus yang menebang pohon ini enggak semuanya banjir itu penyebabnya dari menebang pohon. Itu pasal itu banjir itu enggak? Ada orang menebang pohon sana? Kan banyak solusinya, banyak penyebabnya yang lain. Sampah lagi apa lagi? Menebang pohon lagi? Apa? Kan tak mungkin menebang pohon juga. Samping sampah apa lagi penyebabnya? Penyebab yang paling utama itu adalah karena faktor ini, pendidikan, ya kan? Pendidikan. Karena dia nggak biasa hidup bersih, jadi tak tumbuh sama di bandar, bukan? Ya kan? Jadi penanganannya kagak teroyong gitu. Itu ada sampah itu, ada buang sampah tuh, ya kan? Membacakan hasil diskusi kami. Penyebab terjadi 1. Longsor. Menebang hutan secara liar. Solusinya menanam pohon kembali atau revitalisasi. 2. Banjir. Penyebabnya membuang sampah sembarangan. Solusinya membuang sampah pada tempatnya. 3. Pencemaran udara. Akibatnya kebakaran hutan. Buang sampah, ya kan? Buang sampah. Kemudian tadi ada polusi udara. Polusi udara itu disebabkan kenapa? Banyaknya kendaraan. Nah, kemudian akibatnya apa? Sakit apa? Paru-paru, ispa, apa lagi? Sesak nafas, asma. Ya, itu macam-macam penyakitnya nanti. Terus apa lagi penyebabnya? Akibatnya? Solusinya apa? Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, bermesin, pakai sepeda malah. Budayakan lagi sepeda. Itu kan salah satu bentuk cara mengurangi polusi udara. Kita sudah menyumbangkan udara yang segar, ya kan? Konsentrasi, belum ada yang beres. Nanti kan kita masuk ke bab kesimpulan. Pertama, tolong semuanya konsentrasi. Ya, kita bab kesimpulan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita untuk kebersihan. 2, seluruh alam bertasbih. Ya. Yang ketiga, berarti ada pemahaman dan pengamalan umat yang pulang terhadap Islam sehingga memiliki sikap ramah terhadap lingkungan. Kenapa orang Islam itu masih kotor? Kenapa tidak mau budaya bersih? Karena dia belum mengamalkan agamanya. Nah, 3, menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Paham ya? Menjaga lingkungan termasuk menjaga agama. 4, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Ya, doa penutup majelis.
Silakan kita baca bersama dipimpin oleh ketua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.